Selamat pagi, sahabat Kristiani, saudara seiman dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya juga pembacaan Alkitab saya, maksud saya juga berhenti pada satu topik yang sangat erat hubungannya dengan topik sebelumnya, yaitu topik doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, topik yang saya bahas saat itu adalah ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Pada doa itu kita diajar oleh Tuhan bertanggung jawab di dalam meminta sesuatu. Sebelumnya itu sudah harus ada hal yang kita lakukan terlebih dahulu. Ada satu pertanggungjawaban yang kuat di sana, bahwa Tuhan mengajar kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita mendapatkan sesuatu tidak mudah. Kita mendapatkan sesuatu bukan tanpa sesuatu alasan. Pada doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan kita bahwa berdoalah, mintalah segala sesuatu setelah kamu melakukannya terlebih dahulu. Yesus mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin melihat hati kita. Hati kita haruslah sesuai dengan permohonan kita, di mana Yesus mengajarkan kita pada doa Bapa Kami agar kita senantiasa memperlakukan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berhubungan dengan kita sebagaimana yang kita inginkan. Pada pagi hari ini ada satu topik yang sangat erat hubungannya dengan doa Bapa Kami, yaitu doa penghakiman. Maaf, bukan doa penghakiman, tapi maksudnya topik dalam menghakimi. Beginilah juga Tuhan mengajarkan kita untuk kita memiliki satu sikap yang sama, untuk kita memiliki satu sikap tanggung jawab yang sama. Ini sangat erat hubungannya dengan sikap hati kita di dalam topik doa Bapa Kami. Ini dia hal menghakimi. Di Matius 6, di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Dia bilang begini, hal menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi
Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, sahabat Kristiani, ini sama dengan topik yang kemarin saya bicarakan, saya angkat. Sekali lagi saya bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sahabat Kristiani, ini ada satu nilai atau satu pertanggungjawaban yang sama dengan topik yang ada di doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengampuni orang agar kita pun diampuni. Di dalam Matius 7 ini juga hal yang sama. Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menghakimi. Kalau kita tidak mau dihakimi, kita pun jangan menghakimi. Seperti kayak gitu. Sebenarnya sama saja. Kalau kamu mau diampuni, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Kalau kamu tidak mau dihakimi atas kesalahanmu, janganlah kamu sekali-kali menghakimi orang atas kesalahannya. Melainkan, ya mungkin inilah itu, melainkan ampunilah. Jadi pesan nilai dari ajaran Yesus itu sendiri sebenarnya semua bermuara kepada kasih. Dan kasih itu haruslah mengampuni. Kasih itu haruslah sabar. Kasih itu haruslah penuh dengan harapan. Harapan-harapan yang baik tentunya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih adalah satu nilai yang Tuhan pesan, yang berikan agar pengikut-pengikutnya, setiap orang yang mengaku pengikut Kristus haruslah memiliki pengampunan. Haruslah senantiasa mengampuni. Tidak boleh menghakimi. Karena dengan sangat jelas Alkitab berkata, kita tidak bisa menghindar dari firman Tuhan. Kalau kita menghakimi orang yang bersalah kepada kita, menghakimi itu memberikan hukuman, itu menghakimi. Bisa menghakimi dengan cara menghukum orang dengan kata-kata. Bisa menghakimi itu dengan cara menghukum orang dengan merendahkan seseorang itu, membuat semua orang agar membenci dia,
membuat semua orang agar ikut membenci dia. Itu pun adalah cara menghakimi. Kita menghukum seseorang agar seseorang itu menderita, agar seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita itu merasakan sakit. Itu adalah cara menghakimi. Kata firman Tuhan, jangan. Jangan menghakimi orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita. Jangan menyakiti. Ini didukung sama firman yang lain, di mana Yesus bilang, kalau ada orang yang mau tampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Tidak ada alasan untuk menyakiti orang. Tidak ada alasan untuk menghakimi orang. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang. Karena Yesus sudah melakukan itu. Karena kita sudah mendapatkan itu terlebih dahulu dari Tuhan. Jadi ini adalah satu nilai-nilai, satu pesan, satu sikap, satu prinsip, satu nafas kehidupan orang Kristen. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jangan menghakimi, melainkan kasihilah. Sekali lagi, nafas orang Kristen, nafas kekristenan itu sendiri adalah ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, jangan menghakimi, jangan menghakimi, melainkan kasihilah. Demikianlah sahabat Kristiani, pagi ini saya menyapa Anda sekalian melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membangun Anda, semoga bisa memberikan Anda satu sukacita, memberikan Anda satu pemahaman, pengertian yang bisa membawa kita semakin dekat, semakin mengenal keinginan Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Selamat pagi sahabat Kristiani, Tuhan memberkati. Amin.